firman-Ku yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Kita nyanyikan kitab Baptis 122, Bagimu Damai Sejahtera. Membudayakan cinta Alkitab dengan berkisah. Sedangkan untuk tema khotbahnya adalah anugerah yang tidak berkesudahan. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, sudahkah kita rutin membaca Alkitab? Terutama terkhusus di bulan Alkitab saat ini? Belum? Ada yang sudah rutin? Ya. Kalau sudah rutin kita bisa menjawabnya dengan yakin sudah gitu ya. Tapi kalau belum mungkin ada perasaan tidak enak, ada perasaan sedikit sungkan mungkin karena bulan ini adalah bulan kitab suci. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara semua punya satu atau lebih ayat Alkitab favorit yang menjadi pedoman hidup panjenengan, yang membuat kita merasa bahwa ayat ini itu relate sekali, sesuai sekali dengan hidup kita. Saat senang, saat sedih, saat kecewa, atau mungkin kita tidak membacanya di kitab suci, di Alkitab, tapi mungkin pada saat kita scroll IG atau TikTok, medsos, itu ada satu ayat yang kita baca. Ada renungannya beserta ayatnya dan kemudian ada lagu pujiannya. Dan itu secara ajaib bisa membuat kita merasa damai, membuat kita merasa tentram, merasa diberkati. Karena kita tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Banyak ayat kitab suci yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita keteguhan saat-saat terberat dalam hidup kita, saat kita lemah, saat kita kecewa. Mari kita jadikan kitab suci kita sebagai harta kita yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 51, kitab suci hartaku.
tidak setia sebagai pengikut Tuhan. Mari kita lihat kembali keberadaan dalam hati kita, dalam diri kita secara jujur. Telah menjadi pelaku firman kita, atau jangan-jangan kita masih sebatas pendengar firman saja, tapi kita masih belum berbuat apa-apa. Mari saya persilahkan panjenengan semua untuk mengambil saat teduh. Kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, dan nanti bagian akhir akan saya tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mengakui dosa kita di hadapannya. Kami mohon dengarkanlah pengakuan dosa kami. Kami sadar bahwa kami tidak layak. Dari mulut kami, seringkali kami berdosa dalam dusta, dalam kemarahan, dalam keegoisan, dan hal-hal yang melukai sesama kami. Dari tangan kami, kaki kami, seluruh perbuatan kami, seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Bahkan yang bersembunyi dari diri kami, dalam hati dan pikiran kami pun dipenuhi dengan dosa dan kecemaran. Tuhan, kami mohon Engkau supaya merengkuh kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Mari kita mengungkapkan pengakuan dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawan. Lalu kau oleh
Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umatnya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini mari kita terima berita anugerah yang diambil dari kitab 1 Yohanes 3 pasal ayat yang pertama. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang duduk di samping kanan kiri depan belakang, panjenengan juga anak-anak Allah karena kasihnya begitu besar dari apapun. Mari kita sesama anak-anak Allah, mari kita saling memandang, memberikan senyum yang terbaik. Dan mari kita berjabat tangan sambil mengatakan kasih Allah besar kepada kita. Kasih Allah besar kepada kita. Ya, ada amin bahwa kasih Allah besar pada kita. Amin. Mari kita menanggapi berita anugerah. Kita nyanyikan di Jemaat 46 bait yang pertama dan kedua. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu, sehingga di pagi ini ya Tuhan, kami umat-Mu boleh berada di rumah-Mu yang kudus untuk kami beribadah kepada-Mu. Sesaat ini ya Tuhan, kami juga akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Untuk itu, berkatilah
dan pimpinlah kami umat-Mu. Terlebih bagi Ibu Happy Chandra yang akan membawakan firman kebenaran-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin hari semakin hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga semakin hari kami semakin hidup taat akan kehendak. Bersabda ya Tuhan, karena kami manusia membaca dan mendengarkan firman. Haleluya, amin. Pembacaan yang pertama terambil dari kitab Keluaran 32 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kitab Keluaran 32 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dari kitab TB2 untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul dan mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi padanya." Harun berkata kepada mereka, "Lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semua." Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah merusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan kurban kepadanya sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar. Aku telah melihat bangsa ini. Sungguh, mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang biarkanlah aku bertindak. Biarlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar.' Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Tuhan, mengapa murkamu menyala-nyala terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir harus berkata, dengan niat jahat dia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari mukaku yang menyala-nyala itu, dan ubahlah niatku mendatangkan malapetaka atas umatmu.' Ingatlah Musa, ingatlah pada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, kepada mereka yang telah bersumpah demi dirinya sendiri dengan berfirman, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau jadikan ini untuk diberikan kepada keturunanmu, supaya
mereka memilikinya untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan mengubah niatnya, mendatangkan malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Yang firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 17 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersautan.
Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Lukas 15 ayat 1 sampai 10 saya akan membacanya dalam terjemahan baru 2. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa dan bertobat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
dunia ini. Mungkinkah kau mampir hari ini? Itu berarti menandakan harapan untuk dapat berjumpa kembali dengan orang terkasih tersebut. Mungkinkah kau mampir hari ini? Jika tidak mirip kau, jadilah bola matahari. Tapi kita juga tahu bahwa kita bisa mengikhlaskan juga badanmu tak sakit lagi. Mungkin kalau hidup di dunia badanmu masih akan sakit, tapi di surga sana badanmu sudah tidak sakit-sakit lagi. Semua orang pasti pernah merasakan kehilangan, apapun itu bentuknya. Kehilangan orang terkasih, kepangkuan Bapa di surga, kehilangan cinta, kehilangan kepercayaan, kehilangan semangat, kehilangan pekerjaan. Kita semua pernah merasakan kehilangan, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menghadapi kehilangan itu? Merasa terpurukkah? Tidak mampu bangkitkah? Tapi kita harus tetap melanjutkan hidup. Kita harus tetap melanjutkan hidup, namun pasti kita rapuh rasa sakitnya. Hidup dengan rasa sakit sungguh tidak enak, sungguh tidak nyaman. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, bukan cuma kita manusia saja yang merasakan kehilangan. Tuhan kita juga pernah mengalami duka di hari kehilangan. Ya, Dia yang Maha Segala itu kadang juga harus kehilangan umat yang dikasihinya karena berbagai sebab. Apa dan bagaimana respon Tuhan menghadapi rasa kehilangan ini akan digambarkan pada tiga bacaan kita pada pagi hari ini. Nanti kita bisa lihat bahwa setiap umat yang hilang itu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan justru tidak membuang yang hilang, tapi Tuhan justru memberikan anugerah. Mari kita kupas satu persatu bacaan kita pada pagi hari ini. Bacaan kita yang pertama, relasi Tuhan dengan bangsa Israel bukanlah relasi yang baik-baik saja, lancar-lancar saja. Seringkali relasi itu rusak karena kedegilan bangsa Israel. Degil sendiri menurut KBBI itu keras kepala batu, tidak mau menurut nasihat orang lain. Jadi kalau panjenengan ketemu orang yang keras kepala, tidak mau diberi nasihat, ini ku degil. Setelah beberapa saat ditinggal Musa untuk menemui Tuhan di Gunung Sinai, umat Israel dipenuhi ketakutan. Dia dipenuhi kekhawatiran mengenai siapa yang memimpin bangsa Israel nanti ke tanah perjanjian. Meski bangsa Israel sudah melihat sendiri kuasa Tuhan, bangsa Israel sudah melihat 10 tulah di Mesir, 10 bencana untuk Mesir, atau melihat terbelahnya laut Teberau, Israel tetap saja ragu. Sudah diberi bukti mengenai kekuasaan Tuhan, Israel masih saja tidak percaya. Israel datang kepada Harun, meminta agar dibuatkan dalam tanda kutip Tuhan lain sebagai pemimpin. Dan Harun menuruti kata Israel. Ia membuat patung anak lembu emas dari segenap perhiasan emas yang dimiliki. Jadi patung anak lembu emas itu dijadikan bangsa Israel sebagai Tuhannya yang lain. Dan ini adalah pengkhianatan. Umat tidak menaati perjanjian dengan Tuhannya, dan dampaknya Tuhan kehilangan umatnya. Tuhan murka
meminta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan memberikan pengampunan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bersedia terlibat relasi dengan umatnya secara dinamis, tidak keras. Tuhan bersedia mendengar, Tuhan bersedia mengampuni. Dari bacaan pertama kita bisa belajar bahwa anugerah Tuhan diberikan melalui pengampunan. Bacaan kita yang kedua, penulis surat 1 Timotius juga menyatakan kesaksiannya bahwa dulu itu ia adalah seorang yang jahat, ia adalah seorang yang menentang Kristus. Kita tadi bisa baca pada ayat ke-13. Kemudian ia mengenal bahwa dirinya dulu adalah seorang penghujat dan penganiaya yang jahat. Penghujat dan penganiaya yang jahat. Tapi pada akhirnya sang penulis mengakui bahwa betapa ia sangat bergantung pada anugerah Allah. Ia tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri. Yang tadinya seorang pendosa, yang tadinya jahat, tersesat, dia diubah hidupnya, dia dipulihkan hidupnya. Dari bacaan kedua ini kita bisa melihat bahwa anugerah Tuhan mengubahkan dan memulihkan kehidupan. Bacaan kita yang ketiga, ada dua perumpamaan. Yang pertama tentang domba yang hilang. 100 ekor domba, hilang 1. Dan sang gembala meninggalkan 99 domba demi mencari 1 yang hilang. Umat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa domba itu tidak seperti hewan-hewan yang pandai bertahan hidup apabila ada musuh menyerang. Domba tidak seperti harimau yang punya gigi taring yang tajam, tidak seperti buaya yang punya kulit yang tebal dan keras. Domba ini hanya bisa lari dan pasrah apabila ada musuh menyerang. Larinya pun tidak sekencang binatang lain, tidak sekencang singa, tidak sekencang kuda. Nah, domba tadi hilang, dicari sampai dapat. Setelah domba yang hilang dicari, ketemu, domba itu tidak dalam tanda kutip dihukum, dia tidak dimarahi. Seperti mungkin kalau dulu anak kita main keluar rumah tanpa pamit, atau bapak ibu sendiri juga pernah waktu kecil main keluar rumah tanpa pamit sama orang tua, dicari ke rumah tetangga tidak ada, ke lapangan tidak ada, tahu-tahu ada di sungai mancing. Yaitu, tapi bagi begitu kita ditemukan oleh orang tua kita, pasti kita akan dimarahi, dihukum, dijewel. Karena kita telah merepotkan, karena kita sudah menyusahkan orang tua kita. Tetapi sang gembala tidak. Begitu dombanya ketemu, dia meletakkannya di atas bahunya. Atau kalau boleh saya artikan, dia menggendong domba itu, dia meletakkannya di atas bahunya. Dia selamatkan domba itu dan dia bersuka cita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Kita bagaikan domba-domba yang tersesat, hilang kita, lepas kita dari Tuhan. Tapi apabila dalam kondisi terpuruk, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain gembala kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan kita. Kembalinya domba terjadi karena usaha sang gembala, bukan usaha domba. Domba tidak berbuat apa-apa. Domba sama sekali tidak berbuat apa-apa. Namun semuanya itu bisa terjadi apabila domba mengizinkan sang gembala berkuasa penuh atas dirinya.
usaha Tuhan. Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang menemukan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, dan Tuhan yang bersuka cita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, setiap dari kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak peduli bagaimana kesalahan, bagaimana dosa kita di masa lampau. Dia akan meninggalkan yang 99 untuk bisa menemukan kita, untuk bisa menggendong kita. Tuhan menggendong kita. Gusti gendong kita. Sampai kapan? Saya teringat dengan lagu yang pernah dibawakan oleh Bapak Ibu Adi Yusuf. Gusti gendong aku sampai putih rambutku dan hilang kekuatan. Di putih rambutku lan hilang kekuatanku. Gusti gendong aku. Sungguh luar biasa. Sampai putih rambutku, sampai aku tidak punya kekuatan. Terima kasih Bapak Ibu Adi Yosua yang sudah menjadi berkat bagi kami lewat pujian yang indah. Kemudian perumpamaan tentang dirham. Dirham itu adalah koin perak yang digunakan sebagai mata uang. Ada tradisi di Timur Tengah, perempuan-perempuan di sana menghias kerudungnya dengan menggantungkan koin perak. Jadi koin tersebut dilubangi, dijahit di kerudungnya, digunakan sebagai hiasan. Mungkin bagi sebagian orang dirham ini, koin ini tidak terlalu berharga, tetapi bagi perempuan ini dirham tersebut sangat berharga. Dia cari yang hilang itu dengan sungguh-sungguh. Dia nyalakan pelita, dia menyapu rumahnya untuk menemukan dirham yang hilang. Meskipun masih ada 9 lain yang ada, yang tidak hilang, tapi dia tetap mencari satu yang hilang. Setelah ketemu apa? Dia panggil sahabat-sahabatnya, dia panggil tetangga-tetangganya, dia bersuka cita dan membagikan kabar sukacita tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dirham ini adalah kita. Kita dipandang berharga, kita dipandang indah, kita dipandang penting oleh Tuhan. Meskipun ada kalanya kita merasa tidak layak, ada kalanya kita merasa rendah diri, mungkin kita merasa tidak berguna, tidak bisa apa-apa, mungkin kita merasa cuma menjadi beban bagi orang lain, kita punya banyak kekurangan, kita minder. Orang lain boleh menganggap kita demikian, tapi tidak dengan Tuhan kita. Dia memandang kita berharga. Dua perumpamaan ini, domba yang hilang dan dirham yang hilang. Sang gembala dan sang perempuan sama-sama bertindak aktif dalam mencari miliknya yang hilang. Tuhan pun juga demikian, dia tidak pernah diam, apalagi menyerah saat ada umatnya yang tersesat. Tuhan tidak pernah letih mencari terus sampai kita ditemukan. Dari bacaan ketiga kita bisa tahu bahwa anugerah Tuhan itu mencari dan menyelamatkan. Jika saya boleh tarik kesimpulan, bacaan pertama menyatakan bahwa anugerah Tuhan itu mengampuni, seperti Tuhan mengampuni bangsa Israel. Bacaan kita yang kedua bahwa Tuhan itu mengubahkan hidup, seperti Tuhan mengubahkan hidup sang penulis kitab Timotius. Dan bacaan kita yang ketiga menyatakan bahwa anugerah Tuhan itu menyelamatkan, seperti Tuhan menyelamatkan kita yang tersesat.
dan membuat karyanya bekerja dalam diri kita. Anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan itu kita terima semua, tak lain dan tak bukan karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita orang yang kaya, orang yang pintar, tetapi itu semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Makanya Tuhan memberikan banyak anugerah untuk kita. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Di bagian akhir dari renungan ini, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri berkat kemurahan Tuhan atas hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Berkat Kemurahan. Oh, yeah, see.
mensyukuri anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita, yang datangnya seperti gelombang, yang datangnya seperti ombak di lautan, terus-menerus mengalir dalam hidup kita dan keluarga kita. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini juga saatnya bagi kita untuk mengingatkan iman percaya kita bersama seluruh iman segala guru dan segala zaman. Untuk itu saya dan Bapak Ibu sekalian untuk pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Umat bisa berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan. Dalam setiap tantangan Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Dalam setiap sukacita Engkau menjadi sumber damai bagi kami. Saat kami melangkah ke depan, ingatkan kami bahwa Engkau selalu beserta kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sejauh ini. Sungguh hadirnya Tuhan memberikan harapan bagi kami untuk terus melangkah. Di bulan kita suci ini kami berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Udi Kurnianto, Penata Diaken, Ketua-Ketua Kelompok, Ketua Komisi, anggota BPMJ, Pamong, Organis LCD Solider, serta warga jemaat semuanya, agar senantiasa Tuhan beri kekuatan, kesetiaan, dan semangat dalam melayani, dalam membaca kitab suci, terlebih melaksanakan apa yang terkandung dalam firman Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon agar para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, kejujuran dalam memimpin dan mengambil keputusan, sehingga dapat membawa kebaikan bagi seluruh rakyat. Rakyat Indonesia boleh hidup dalam damai, dalam makmur, dan sejahtera. Kami berdoa untuk kegiatan program pelayanan di lingkup jemaat, di lingkup majelis daerah, dan di lingkup majelis agung. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati semua kegiatan, terkhusus sidang majelis daerah Malang 1 yang dari hari Jumat lalu sampai saat ini sedang berlangsung di Kebon Agung. Kiranya Tuhan juga memberikan kelancaran. Untuk utusan daerah dari Kepanjen, Bapak Widi Kurnianto, Pak Yosi, Buning, Bu Titin, dan juga untuk anggota BPMJ, Pak Desi Pintoyo, Pak Budi Wiryawan, kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati hidupnya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di gereja Tuhan. Saat ini kiranya Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi,
Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan cukupkan berkat dan rezeki melalui pekerjaan kami. Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami sehingga anak-anak kami boleh beroleh masa depan yang cerah. Untuk pergumulan anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya juga Tuhan senantiasa berkati dalam mencari pekerjaan sehingga bisa memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit dan berusia banyak, terkhusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk Pak Andar, kami berdoa untuk Bu Mari. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa kesehatan dan pemulihan dalam hidupnya. Demikian ya Tuhan, doa kami yang kami panjatkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dengan rela hati aku mempersembahkan korban padamu. Bersyukur sebab namamu baik dan baik. Mazmur 54 ayat 8 inilah yang akan mendasari kita untuk mempersembahkan persembahan. Sambil kantong diedarkan, Bapak Ibu saya undang untuk memuji nama Tuhan dengan Ibu Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Terima
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau telah menaburkan, Engkau telah menjangkau hati kami melalui perpanjangan tangan-Mu, Ibu Evi. Kami sungguh bersuka cita akan sapaan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami terima boleh menjadi berkat dan kami boleh berhikmat. Bapa, pada saat ini kami telah mempersembahkan, tentunya tidak sebanding dengan kelimpahan berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Biarlah Engkau terima ini sebagai ketulusan yang boleh kami berikan, sehingga dapat menjadi sarana untuk memperlebar kerajaan-Mu pelayanan di gereja kami terkhusus di GKJW Kepanjen. Berkati tangan-tangan yang memberikan dan juga tangan-tangan yang mengelola. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Penekanan kepada jemaat pada pagi hari ini. Pada poin yang kedua, untuk keluarga yang sakit, mohon bantuan doa untuk Bapak Kandar yang pada saat ini diopname di rumah sakit Bapak. Tuhan boleh bantu untuk kesembuhan dan kesehatan kembali. Juga bagi keluarga yang merawatnya, Tuhan memberikan kekuatan untuk merawat dengan sepenuh hati dan penuh kasih. Para jemaat yang kedua yang perlu kami tekankan yaitu poin yang keempat, berita gembira. Telah berpulang ke rumah Tuhan Bapak Surgawi, Bapak Kun Joko, orang tua dari Bu Semediwati, Desi, kelompok Timotius. Segenap majelis jemaat mengucapkan turut berduka kiranya kekuatan dan perlindungan meliputi keluarga yang ditinggalkan. Dan pada poin yang kelima yaitu laporan perkawinan tahap yang kedua. Pertama dari Gabriel Angelina Talita Pangimanang, anak dari Bapak Jepta Andreas Pangimanang dan Ibu Hardiningsih dari GKJW Jemaat Kepanjen kelompok Yohanes, dengan Daniel Pinantio Kristi, putra dari Bapak Yohanes Pinanto Agus Indarto dan Ibu Septanti Aryani dari GBI Abdiel Jemaat Sidoarjo. Rencana pemberkatan pernikahan pada 11 Oktober 2025. Dan yang kedua, atas nama Salomita Putri Tantri, putri dari Bapak Yonatan Mulyadi dan Ibu Tri Idayanti dari GSJA Jemaat Immanuel Malang, dengan Philip Biku Krisdinar, putra dari Bapak Hadi Sunarko dan Ibu Tres Kristianise dari GKJW Jemaat Kepanjen kelompok Markus. Rencana pemberkatan nikah pada hari Rabu 22 Oktober 2025. Mari kita dukung semuanya dalam doa sehingga semua boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Penekanan yang ketiga yaitu pada hari ini dasar Alkitab masih berlangsung. Kami persilakan Bapak Ibu untuk memeriahkannya dengan membeli Alkitab PP2, dan dasar ini akan berlangsung selama 1 bulan. Apabila Bapak Ibu sampai detik ini atau sampai berakhirnya nanti tidak bisa untuk mendatangi, bisa memesan kepada seluruh ketua kelompok di masing-masing kelompoknya. Diskon 10%, monggo dimeriahkan supaya kita mendapatkan 10% diskonnya.
Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah KPPD hari ini bertempat di aula. Selesai ibadah, kami mohon seluruh kaum ibu-ibu bisa memeriahkan untuk bersama-sama kita beribadah KPPD. Ada sedikit hal yang perlu ditekankan, yaitu untuk ibadah keluarga untuk kelompok lintas yang semula pada hari Selasa diundur pada hari Rabu. Tempat tetap sama, yaitu di rumah Bapak Yahya Tauhid dengan pelayan Ibu Sukma Haji. Demikian penekanan Bapak Jemaat hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, kami undang untuk kami berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Namun ibadah sejati dalam kehidupan kita sehari-hari tetap akan kita lakukan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dan kita maknai bulan kitab suci ini sebagai sarana bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang meneladani karya dan kasih Kristus yang memberikan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Mari kita undur dari ibadah ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 376 bait yang pertama dan kedua. Memberkati dan menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman hidup memberikan kita keselamatan dan kebenaran, serta Roh Kudus Sang Penghibur sejati menguatkan serta menghibur kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada puji-pujian. Selesai.